Pernah kepikiran nggak sih, kalau untuk jadi kuat, itu kita harus selalu ada di atas, di puncak. Nah, kali ini kita akan coba balik logika itu. Kita akan belajar dari kebijaksanaan sebuah sungai, dan kita akan menemukan gimana posisi terendah justru bisa jadi sumber kekuatan terbesar kita. Sungai itu rendah karena ia tahu air selalu mengalir ke bawah. Kalimat yang kedengarannya simpel banget ini sebetulnya adalah inti dari semua yang akan kita bahas. Ini tuh bukan pelajaran fisika biasa ya, tapi sebuah metafora yang dalam banget tentang kebijaksanaan hidup yang sering banget kita lupain. Dan disinilah letak paradoksnya yang keren banget. Sungai itu nggak pernah berjuang mulak sampai ke puncak, justru karena dia tetap rendah, dia jadi sumber kehidupan bagi semua yang ada di sekitarnya. Ini kan benar-benar menantang cara kita mikir selama ini soal apa itu sukses dan kekuatan sejati. Jadi, poin utamanya adalah kita perlu mendefinisikan ulang apa itu kerendahan hati. Ini bukan soal jadi minder atau merendahkan diri loh, tapi ini soal jadi bijaksana, soal paham dan bergerak selaras sama hukum alam semesta, persis kayak air yang ngalir gitu aja. Oke, sekarang mari kita lihat gimana sih prinsip ini bekerja. Anggap aja ini kayak hukum alam, sebuah kepatuhan pada tatanan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada gunung, dia berdiri tinggi, gagah, tapi dia sendirian dan statis, nggak bergerak. Di sisi lain, ada sungai yang tunduk sama gravitasi. Dia dinamis, dan justru karena itu, dia bisa ngumpulin semuanya dan jadi sumber kehidupan. Beda banget kan? Dan ternyata ya, kebijaksanaan kuno di seluruh dunia itu setuju soal ini. Kehormatan yang sejati itu datangnya bukan dari usaha kita buat meninggikan diri sendiri, tapi justru dari kesadaran kita akan posisi kita dalam sebuah tatanan kehidupan yang jauh lebih besar. Nah, terus apa sih dampaknya yang luar biasa kalau kita memilih untuk tetap rendah? Yuk, kita lihat lebih dalam. Prosesnya tuh jelas banget kan? Dengan tetap rendah, sungai jadi bisa terus mengalir. Dan karena dia terus mengalir, dia jadi berkat buat banyak orang. Coba bayangin deh, kalau sungai maksa jadi tinggi, dia malah jadi air tergenang kan? Alirannya berhenti, tujuannya hilang. Pepatah ini nunjukin banget gimana alam itu bisa jadi guru terbaik kita. Ternyata, jalan menuju kebijaksanaan dan pengaruh yang sejati itu adalah dengan meniru cara air bekerja, yaitu bergerak menuju kerendahan hati. Ada seorang filsuf kuno namanya Lao Tzu. Dia pernah nanya, gimana caranya sungai dan laut bisa jadi raja dari semua lembah? Pertanyaan ini ngebawa kita ke sebuah jawaban yang dalam banget soal kekuatan yang tersembunyi. Dan jawabannya sesederhana ini, karena mereka pandai berada di tempat yang lebih rendah. Nah, ini dia kunci kepemimpinan yang sejati. Ini bukan soal mendominasi, tapi soal menjadi wadah yang siap menampung, yang siap melayani. Sekarang, mari kita lihat contoh paling puncaknya. Seseorang yang seluruh hidupnya itu benar-benar perwujudan dari kekuatan kerendahan hati ini. Di sini, Yesus dari Nazaret secara langsung ngajak para pengikutnya untuk belajar dari dia. Bukan soal kekuasaan, bukan soal kekuatan, tapi soal kelemah lembutan dan kerendahan hati. Ini tuh bukan cuma taktik, tapi emang inti dari siapa dirinya. Seluruh hidupnya itu seperti demonstrasi langsung dari prinsip ini. Dari kelahirannya yang sederhana, hidupnya yang penuh pelayanan, tanpa pamrih, sampai pengorbanan tertingginya. Tiap tahap hidupnya itu kayak langkah turun, sengaja mengosongkan diri buat ngasih ruang untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi, poin pentingnya tuh gini, kerendahan hati itu bukan cuma strategi buat sukses, tapi ini tuh sebuah jalan, sebuah saluran, kalau boleh dibilang, yang ngebiarin hal-hal ilahi, hal-hal baik yang lebih besar buat ngalir lewat kita. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke pilihan kita sehari-hari. Sebuah pertarungan di dalam diri, antara dua jalan yang sangat bertolak belakang. Ayat ini ngegambarin pilihannya dengan jelas banget kan? Ada dua jalan, jalan kesombongan yang ditentang dan jalan kerendahan hati yang justru dikasih anugerah. Hasil akhirnya jauh beda. Nah, ini dia mekanismenya. Gampang banget dipahami. Kesombongan itu ibarat bendungan yang nutup aliran anugerah. Sebaliknya, kerendahan hati itu justru ngebuka pintu airnya, ngebiarin semuanya ngalir masuk dan ngasih kehidupan. Oke, sekarang coba kita bawa semua ini ke dalam diri kita sendiri ya. Ada beberapa pertanyaan buat direnungkan. Ini bukan cuma buat diiyain di kepala, tapi buat dijalanin. Coba tanyakan pada diri sendiri. Dan inilah pesan utamanya, rangkumannya. Ini kayak ngajak kita mikir ulang, apa sih tujuan hidup kita sebenarnya? Mungkin aja, sukses yang sejati itu bukan soal seberapa tinggi kita bisa manjat, tapi seberapa dalam kita bisa jadi saluran yang menghidupkan dunia di sekitar kita.